Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini kita akan membahas materi tentang jurnal penutup yang merupakan kelanjutan dari perusahaan jasa. Jangan lupa subscribe, like, and share. Selamat mengikuti. Di awal pembahasan, selalu saya menyampaikan tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kenapa? Karena dalam siklus akuntansi perusahaan jasa ini merupakan suatu siklus yang akan kita bahas dan selalu kita bahas materi akuntansi itu, baik itu untuk perusahaan jasa maupun perusahaan dagang. Kita pasti akan selalu membahas ini. Kita lanjut bahwa materi yang akan kita bahas pada hari ini itu adalah terkait dengan ini, yaitu jurnal penutup. Letaknya di sini, yaitu setelah kita membuat laporan keuangan. Nah, kita lanjut. Apa yang dimaksud dengan jurnal penutup? Oke. Jurnal penutup atau yang disebut dengan closing journal entry yaitu jurnal yang dibuat pada akhir periode akuntansi, yaitu biasanya akhir tahun tanggal 31 Desember tahun sekian, untuk menutup akun-akun nominal. Akun-akun nominal itu adalah akun-akun yang sifatnya sementara, dimasukkan atau dipindahkan ke dalam akun-akun real atau yang biasa disebut akun permanen. Kita lanjut. Mengapa akun-akun nominal itu harus dipindah ke dalam akun-akun real? Itu adalah akun-akun nominal yang meliputi pendapatan, beban, ikhtisar laba rugi, plus prive itu merupakan akun-akun sementara yang dimana ini harus dipindahkan ke akun real, yaitu akun modal. Karena akun ini adalah sifatnya hanya berlangsung dalam siklus 1 tahun, tanggal 1 Januari sampai 31 Desember tahun tersebut. Dipindahkan kemana? Yaitu dipindahkan ke akun real, yaitu lebih lengkapnya ke dalam akun ekuitas atau modal. Apa yang dipindahkan? 1, 2, 3, 4 ini dipindah ke ekuitas atau modal. Apa saja data-data akun nominal yang sementara yang diambil? Itu data-data yang diambil yaitu pertama bisa diambil dari data kertas kerja kolom rugi laba ditambah dengan prive. Nah, dalam contoh ini maksudnya diambilkan dari kertas kerja ini. Kolom mana? Yaitu kolom rugi dan laba atau kolom rugi laba. Saya zoom. Nah, di sini kita ngambilnya. Saya geser dulu. Oke. Inilah yang kita ambil data-data tersebut. Ya, ditambah yaitu prive. Ini. Nah, itu maksudnya. Atau diambilkan dari yang kedua. Ini ataunya. Saldo akun-akun nominal dari buku besar dan prive. Di mana kita melihatnya saldo akun-akun nominal buku besar dan prive itu tidak lain kalau kita lihat siklus akuntansi perusahaan jasa adalah akun-akun buku besar ini. Sekali lagi, akun-akun buku besar ini saldo-saldonya dipindahkan
yang nominal ke dalam jurnal penutup. Jadi, kata-kata atau berarti bisa diambilkan dari kertas kerja, kolom rugi laba, dan prive. Atau yang kedua bisa diambil dari saldo akun-akun nominal buku besar dan prive. Itu. Sekarang kita masuki langkah-langkah untuk membuat jurnal penutup. Yang pertama adalah menutup pendapatan. Ini rumusnya. Sekali lagi ini rumus. Yaitu yang didebit pendapatan apa saja yang akan ditutup. Kreditnya ikhtisar laba rugi atau ikhtisar rugi laba. Kita masuki contohnya. Ini contohnya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa diambilnya adalah dari kolom rugi laba kertas kerja baik debit dan maupun kredit. Nah, yang pertama adalah langkahnya adalah menutup pendapatan. Apa yang ditutup pendapatan itu? Yaitu adalah saya tunjukkan. 1. Pendapatan jasa. 2. Pendapatan bunga. Tidak ada lagi di sini pendapatan yang lain. Maka di dalam jurnal penutupnya akan kita masukkan sebagai berikut, yaitu yang didebit adalah pendapatan jasa dan pendapatan bunga masing-masing 50 juta dan 750.000. Kemudian yang dikredit adalah jumlah dari ini, yaitu 50.750.000. Saya zoom. Oke, kita jelas ya. Perlu kami sampaikan bahwa kolom jurnal penutup ini bentuknya adalah persis jurnal umum, karena memang jurnal penutup itu merupakan bagian dari jurnal umum. Tuh. Ya. Jadi maksud saya jurnal umum itu bentuknya selalu sama. Jurnal umum itu bisa dipakai untuk melaksanakan kegiatan bukti transaksi sehari-hari dicatat ke dalam jurnal umum. Jurnal umum itu juga bisa dicatat untuk mencatat jurnal penyesuaian atau adjustment. Jurnal umum juga bisa dicatat untuk jurnal penutup, dan jurnal umum bisa digunakan untuk mencatat jurnal pembalik. Itu maksud saya seperti itu. Sehingga ini penyesuaian itu bentuknya sama dengan memang bagian dari jurnal umum. Sekarang kita lanjut ke langkah kedua. Langkah kedua adalah menutup beban. Dalam langkah menutup beban adalah rumusnya yang didebit ikhtisar laba rugi, kreditnya adalah beban-beban apa saja yang perlu kita tutup. Contohnya, kita kembali lagi ke sini. Nah, kita lihatnya kembali kertas kerja yang saya tampilkan ini. Menutup beban adalah beban yang pertama yang ditutup adalah beban sewa kantor. Jadi yang didebit. Perhatikan. Kemudian beban perlengkapan kantor. Kemudian beban penyusutan peralatan kantor. Dan yang terakhir beban gaji. Bagaimana cara menutupnya? 1, 2, 3, 4. Itu kita tutup demikian.
Oke. Yang dikredit itu adalah beban. Kita lihat yang dikredit adalah beban. Nah, beban apa saja? Beban sewa kantor, beban perlengkapan kantor, beban penyusunan peralatan kantor, dan beban gaji. Ini yang saya blok ini 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang didebit adalah ikhtisar laba rugi, yaitu jumlah dari ini, yaitu jumlah dari 4 ini jumlahnya 33250. Sehingga kesimpulannya debitnya adalah ikhtisar laba rugi sejumlah 33250 dan kreditnya beban sewa kantor, beban perlengkapan kantor, beban penyusutan peralatan kantor, dan beban gaji. Itu yang kedua. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk jurnal penutup perusahaan jasa untuk episode yang pertama, yaitu meliputi penutupan pendapatan dan penutupan beban. Kita tunggu episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.